Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun yang pertama berjanji, sumpah, qad aflahal mu'minun. Sungguh akan sukses orang-orang yang beriman. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian keagamaan dalam kata Allah, insya Allah dalam 10 hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Ya, biasanya kalau tahun baru kita istilahnya akan membuat New Year Resolution, kan? Nah, tapi kali ini mari kita lihat pada kesempatan kali ini dan juga kesempatan akan datang beberapa topik mengenai tahun baru Hijriah atau yang dapat direlasikan dengan tahun baru Hijriah, yaitu bagaimana orang yang sukses tadi, ya, karena kita ingin di tahun berikutnya, di tahun depan kita lebih sukses dibanding tahun yang sekarang, insya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun berikutnya tidak menunjukkan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang sukses di dunia, ya. Justru pada akhirnya Allah SWT menyebutkan bahwa mereka ulaika humul warisun, ya, alladzina yarisuna alal firdausa hum fiha khalidun, ya. Jadi mereka yang sukses itu adalah orang yang mewarisi akhirat atau mendapatkan akhirat. Jadi kesuksesan dalam Islam yang utama, ya. Jadi ini tidak diartikan bahwa kita tidak boleh sukses di dunia. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya. Tetapi yang utama adalah sukses di akhirat. Nah, Allah SWT menjelaskan tipe-tipe orang yang beriman. Tapi pada kesempatan kali ini, kajian pendek saja, kita akan melihat ayat yang pertama, yaitu qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata falah dalam aflaha dalam menyebutkan sukses tersebut yang berasal atau yang memiliki kata dasar sama dengan falah atau petani. Jadi falah itu sukses, kata dasarnya sama dengan falah atau petani, yaitu falah dan khu, ya. Nah, kita akan melihat mengapa Allah memilih kata ini. Kita akan melihat petani, ya. Bagaimana petani ini kok kata sukses dalam bahasa Arab kata dasarnya sama dengan petani ini. Jadi apa? Kita lihat di sini hikmahnya. Ya. Pertama, kita lihat mindset-nya, ya, pola pikirnya petani. Petani itu mindset-nya tawakal, ya, pada Allah. Itu yang pertama. Petani menggantungkan dirinya, menggantungkan pekerjaannya pada sesuatu yang tidak dapat ia kontrol. For the most part, ya, pada hampir semuanya tidak bisa kontrol. Petani tidak mengontrol kapan hujan akan turun, kapan matahari akan terbit, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan berkecambahnya pun biji yang dia tanam, dia tidak bisa mengontrolnya. Tapi mereka tetap melakukannya, para petani tersebut. Ya, itu yang pertama, mindset yang pertama, tawakul. Di dunia ini sebetulnya kita seperti merasa bisa mengontrol, mengendalikan. Padahal kenyataannya banyak sekali yang tidak bisa kita kontrol. Hanya sedikit yang kita bisa kontrol. Dan itu pun diberikan oleh Allah. Ya, itu yang pertama, mindset-nya. Yang kedua, atau itu mindset-nya, kemudian kita lihat bagaimana perbuatan petani tersebut. Ya, yang pertama, petani. Yang pertama yang dilakukan adalah menggemburkan tanah lahannya, ya, lahan pertaniannya digemburkan tanahnya, diberikan diperbaiki, ya, kesehatan tanahnya, ya, diberikan pupuk dan sebagainya. Nah, ini kita lihat bagi kita secara metafisik hati kita, ya. Jadi kita lihat di sini perbandingannya seperti hati kita. Petani menyehatkan tanahnya karena sebaik apapun biji yang akan ia tanam, seberapa tinggi pun kualitas yang biji yang ia tanam, tidak akan tumbuh dengan baik di tanah yang buruk. Tidak akan bisa tumbuh yang baik, katakanlah di
konkret, ya, atau di apa namanya, tanah yang tidak subur ataupun tembok ataupun kertas tidak mungkin tumbuh walaupun bijinya yang sangat baik, ya, kualitasnya, ya. Seed-nya sangat baik tidak mungkin tumbuh. Jadi yang pertama adalah memperbaiki lahannya. Bagi kita memperbaiki hati kita. Karena kita akan hati kita ini seperti yang kita pelajari dalam kajian surat Al-Mulk merupakan dasar dari seluruh perbuatan kita, ya, hati kita. Atau hati kita bersih, kita akan perbuatan kita pun akan baik. Kalau hati kita kotor, perbuatan kita akan memanifestasikannya. Ya, itu yang pertama. Jadi pertama adalah menggemburkan atau memperbaiki tanahnya, atau dalam hati kita, dalam arti kita adalah memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita. Yang kedua, kemudian setelah tanahnya baik, barulah dia menanam biji tanaman yang akan ia kembangkan tersebut. Dan pada umumnya itu merupakan kegiatan yang individual. Di pagi-pagi ia hanya melakukannya sendiri saja, ya, menanamnya sendiri, ya, menanamnya sendiri, sendiri saja. Nah, ini kita bisa artikan dengan ikhlas, ya. Seringkali kita atau kita sebaiknya dalam melakukan sesuatu itu harus ikhlas hanya dengan Allah, ya. Para petani hanya menanam bijinya itu yang tahu hanya dia dan Allah. Kita pun demikian, belajar dari situ. Kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik, usahakan hanya kita dan Allah. Nahan diri kita untuk share di sosial media hal tersebut, ya. Memang di dalam beberapa konteks kita boleh men-share kegiatan kita, tapi pada umumnya kita harus menahan diri dari men-share berita-berita tersebut. Usahakan itu adalah sesuatu yang kita lakukan hanya dengan Allah. Seperti seorang yang sedang cinta kepada seorang yang dia cintai, mereka lakukan hanya tahu di antara mereka saja. Nah, kita mencintai Allah, apa yang kita lakukan hanya yang kita tahu, hanya kita dan Allah saja. Seperti petani menanam pagi-pagi hari, hanya dia saja, ya. Kemudian yang berikutnya, dia menanamnya dengan dalam. Jadi kita kalau mempelajari sesuatu dalam hal ini hikmahnya, kita pun harus mempelajarinya dengan mendalaminya, ya. Tanaman tidak akan tumbuh kalau kita hanya ditanam hanya dengan shallow saja, ya, dangkal. Tidak akan tumbuh dengan baik, harus kuat. Demikian juga kita dalam mempelajari sesuatu, dalam menjalani kehidupan spiritual kita Islam, kita pun harus mempelajarinya dengan atau melakukannya dengan sebaik-baiknya dalam mungkin. Ya. Itu yang ketiga, ya. Dan yang terakhir, insya Allah pada kesempatan kali ini adalah para petani itu konsisten dalam menyiram atau memaintain tanamannya. Padahal kadang-kadang seringkali hari pertama dia belum melihat. Hari ke-10 masih belum melihat juga. Mungkin baru sebulan terlihat ada sedikit sprout-nya, ya. Tapi mereka sabar. Mereka konsisten. Nah, itu juga yang harus kita pelajari atau ambil hikmahnya dari petani. Jadi yang pertama tadi mindset-nya, ya. Kedua, bersihkan hati kita seperti petani menggemburkan tanahnya. Kemudian lakukan sesuatu sedapat mungkin atau secara umumnya dengan ikhlas. Hanya kita dan Allah yang tahu dalam beramal baik. Tahan diri kita untuk men-share di sosial media, ya. Kemudian tanam dengan dalam. Pelajari, lakukan kehidupan spiritual kita dengan sedalam mungkin. Dan yang terakhir adalah lakukan dengan konsisten. Seperti para petani, water the plant, memaintainnya walaupun dia belum melihat. 1 hari, 10 hari, 1 bulan, kadang-kadang belum terlihat. Dan insya Allah kita pada kesempatan kali ini dapat mengambil hikmah dari petani. Barakallahu fikum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.